Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat setia pendengar podcast Pendidikan HMTI. Kali ini kita lanjut ke episode 2 nih guys. Buat yang belum dengerin episode 1, dengerin dulu ya. Untuk episode kali ini kita akan membahas seputar organisasi nih. Dan masih bersama dengan Kak Anes sebagai narasumber yang hebat dan pastinya memiliki pengalaman yang banyak loh guys. Langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Ya, Menurut Kak Anes, ikut organisasi selama perkuliahan itu penting nggak sih Kak? kalau menurutku penting. Atau mungkin karena memang aku anak organisasi dari dulu sekolah, SMP, SMA, selalu ikut OSIS gitu ya. Mungkin jadi kayak waktu kuliah ikut organisasi, penting nggak penting, menurutku penting sih. Karena ya itu ngisi waktu luang ketika kita kuliah, terus jeda waktu, kita bisa masuk organisasi, terus juga nambah soft skill juga. Nah, bisa ceritain dong Kak, selama perkuliahan di Udinus tuh Kakak ikut organisasi apa aja? Dan apa sih Kak perbedaan organisasi di SMA sama di perkuliahan? Oh ya, dulu waktu masuk kan 2014, langsung daftar UKM Musik. Kemudian sama ada fakultas, di fakultas itu ada HM. Kenapa HM sama BEM? Terus ada satu lagi DPM kayaknya. Lah kenapa masuk ke milih ke HM? Karena mungkin dari SMP, SMA itu kan OSIS kan. Jadi kayak mikirku kalau BEM itu kurang lebih kayak kerjanya kayak OSIS. Iya, sama-sama. Sama kayak OSIS, cuma bedanya kalau yang ini mahasiswa, bedanya kalau yang di SMP, SMA ya itu siswa-siswa gitu. Kalau HM tuh kayak lebih ke proker bikin sendiri, apapun lebih ke kreatif sendiri. Jadi kenapa masuk ke HM dari situ. Nah, kalau di HM masuk 2014 dulu jadi divisi pendidikan itu pun nggak guna kayaknya. Nggak guna sama sekali. Jadi kayak di situ masuk bola-bola gitu kan aku ngapain di sini, nggak pinter juga kan. Jadi kayak udah, ya wis aku aktif ke UKM musik aja gitu. Akhirnya di UKM musik, udah aktif nih disuruh kalau misal jadi bendahara terus sekretaris. Jadi waktu pas, angkatan 2013 jadi pengurus kan yang 2014 bantu kan. Iya. Terus aku udah ada pengalaman di UKM musik, aku bilang sama ketuaku, "Mas aku masuk ke sekretaris aja karena emang aku di UKM musik jadi sekretaris." Jadi kan misal pun nanti ada kerjaan bareng, jadi aku masih satu jalur gitu loh. Jadi masih dua-duanya bisa tak gang gitu, nggak ada yang keteteran gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, mungkin setelah itu dikasih tanggung jawab megang tanggung jawab seminar nasional itu aku jadi sekretaris cuma jadi penanggung jawab juga karena yang 2013 ditinggal KKL ke Bali. Nah dari situ mungkin dari Mas Noval bilang Nes angkatan yang ke 2016 itu tak calonin jadi ketua, akhirnya keterima di HM, keterima jadi ketua, terus yang UKM aku keluar, tapi masih bantu sih, masih jadi anggota cuma udah nggak jadi pengurus itu. Menurut Kak Anes nih, lebih pentingan organisasi atau akademik nih Kak? Karena kan kebanyakan teman-teman kita itu takut ikut organisasi, karena nanti kalau kuliahnya keteteran gitu. Iya. Dan mungkin kalau Kak Anes, bagaimana cara mengatur waktu agar organisasi dan akademik itu dapat berjalan dengan lancar Kak? Kalau menurut aku ya tetap penting akademik sih, karena memang kita kan tujuan kuliah dan kita juga dibiayain kuliah mahal-mahal juga pastinya untuk kuliah kan, bukan untuk ikut organisasi. Cuma mungkin organisasi itu bisa buat selingan aja ketika tambah-tambahan ilmu kalian, misal buat kalau organisasi kan misal masalah kalian ketika ikut organisasi itu bertambah. Misal kalau cuma jadi mahasiswa kupu-kupu kan masalah kalian cuma di antara dosen ataupun tugas yang banyak kan. Tapi kalau misal ikut organisasi mungkin nambah antara misal harusnya kamu jadi perkap nih. Oh, itu besok misal apa belum kan itu nambah masalah di situ. Ditambah. Bisa diceritain dong Kak pengalaman organisasi yang berguna buat di pekerjaan? Kalau di pekerjaan mungkin banyak. Nah, ini nih aku kan kebetulan kerjaku kan nggak sesuai sama jurusan teknik industri kan. Jadi kenapa ikut organisasi juga penting karena ketika lulus kita kan nggak hanya menghadapi ketika waktu kerja doang, tapi ada di dunia luar misalnya kita dimintain tolong buat ada acara ini nih bisa bantuin nggak? Nah, itu kemarin juga aku bikin acara terus jadiin sekretaris malah ngerapel kayaknya. Aku jadi sekretaris juga, penanggung jawab juga, perkap juga. Jadi itu kayak udah karena udah sering biasa bikin acara di kampus, waktu realitanya di situ
jadi bisa gitu loh. Udah, oh aku tahu buat kayak gini ya gitu. Terus eh ini juga lebih bisa kayak membaca karakter orang, deket dengan orang ataupun kayak membangun hubungan dengan customer dengan lebih baik kayak itu dari organisasi. Terus pengambilan resiko, pengambilan keputusan secara cepat dan tepat itu dari organisasi. Dan mungkin lebih lebih banyak ke public speaking juga, ke cara kita ngadepin orang, entah itu orangnya berbagai jenis jabatan, berbagai jenis umur gitu kan, dari organisasi sih. Dan menurut Kak Anes sendiri nih, suka duka ikut organisasi itu apa itu Kak? Apa aja? Yes. Kalau aku lebih ke banyak sukanya kayaknya. Tapi mungkin karena mungkin ikut organisasi itu selain kalau kalau orang tuh bilang kayak kita banyak relasi. Nggak yang nggak ikut organisasi pun juga pasti banyak relasi tergantung orangnya sendiri kan. Tapi menurutku kalau ikut organisasi itu pasti satu banyak temanmu. Temanmu tuh nggak cuma di lingkup fakultas, bisa dari luar fakultas ataupun luar universitas itu. Kemudian eh enaknya juga yang biasa ngomongnya cuma A I U E O kita biasa ngomong terus diajak mikir. Jadi public speakingmu nambah. Terus otakmu yang biasa cuma disuruh mikir tentang kayak eh matkul akademik gitu kan. Terus dipompa harus mikir kayak acara piye caranya biar sukses, biar misalnya ada problem kita harus mikir piye caranya besok acara gitu. Jadi kayak enaknya di situ banyak ilmu. Terus kalau aku juga karena memang waktu dulu jadi ketua enaknya tuh gini, kita punya anggota yang beberapa banyak orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Jadi kita cara ngadepin orang tuh nggak semua sama. Jadi misal karakter A ini harusnya dibentak, ya harus dibentak. Misal karakter B dia nggak bisa dibentak, jadi harus dialusi, ya harus udah kayak gitu. Itu dari organisasi enaknya di situ. Kalau nggak enaknya ya mungkin misal kita harusnya main, ternyata ada rapat, kita harus rapat. Terus pernah juga aku harusnya jam 10 tidur, ternyata ditelepon kan suruh ngerjain proposal karena jam 7 pagi besok harus dikumpulin ke akademik, ngerjain sampai jam 3 itu nggak enaknya di situ. Ya, berarti pada intinya ya kebanyakan enak lah ya Kak ya. Iya, nek Ya aku enak lebih dong. enak iya. Ya, kan tadi kan kita bisa bisa apa namanya berlatih mendekati orang, pendekatan Mhm, dengan orang, komunikasi dengan orang, iya, terus juga public speaking, kita juga bisa lah mengetahui karakter karakter orang agar kita juga bisa memahami, bisa ngobrol dengan enak dengan orang. iya. Nah, Kak, boleh minta motivasinya nih buat anak-anak khususnya nih anak teknik industri supaya yang belum join organisasi bisa join dan yang sudah join organisasi lebih bersemangat dalam menjalani organisasinya. Gini, aku tuh dari dulu ketika ikut entah organisasi atau komunitas, itu pasti selalu ada quotes yang bilang gini, "Jangan pernah kamu tanya, apa sih yang organisasi berikan pada kamu? Tapi coba pertanyaan itu mbok balik, jadi apa sih yang kamu beri pada organisasi? Nah, ketika kamu udah berikan kepada organisasi itu loyal, total, pernyataan pertama yang kamu tanyain itu apa yang organisasi kasih pada kamu, bakalan akan kejawab setelah kamu lulus dari organisasi tersebut. Ini berlaku buat yang loyal sama total ya. Karena emang itu sih yang aku dapetin ketika aku ya udah aku jadi sekretaris berarti total di situ. Ketika realita nanti di luar, misal aku dibutuhin, aku perlu surat kayak gini, oh aku udah pernah buat, otomatis langsung bisa buat gitu loh. Jadi kayak apa yang kamu dapetin bakalan apa yang kamu tanamin di situ waktu organisasi. Ya, aku juga pernah baca quote, kita tuh harus sering-sering memberi, jangan sering-sering meminta. Iya. Ya, nah, keren banget ya apa yang dijelasin sama Kak Anis tadi. Semoga sobat pendengar podcast HMTIN setelah mendengarkan kali ini menjadi semangat untuk mengikuti organisasi dan buat yang kalian yang belum join organisasi, segera join di HMTIN Udinus. Oke, sekian dulu ya Sobat setia pendengar podcast Pendidikan HMTIN. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sedikit memberitahu nih guys. Berikutnya akan membahas kewirausahaan loh. Dan untuk kalian yang suka dalam dunia bisnis, bisa banget nih dengerin podcast Pendidikan HMTIN di episode ketiga. Dikarenakan tentunya kita akan membahas seputar kewirausahaan dan tentunya pasti tambah seru lagi nih.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Setia Podcast Pendidikan HMTIN pada episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.